Integral garis. Materi integral garis dalam mata kuliah analisis kompleks pada semester 6 ini akan dijelaskan oleh kami kelompok 9 yang terdiri dari Sania Rahma Azhara dengan NIM 4101417153. Yang kedua ada Fania Aulianisa dengan NIM 4101417163. Dan saya sendiri Iga Dustianti dengan NIM 4101417183. Silahkan menyimak materi yang telah kami sediakan ini. Integral garis. Sebelum kita membicarakan integral garis, terlebih dahulu kita akan membahas tentang kurva mulus lintasan dan orientasi suatu lintasan. Karena pengertian kurva mulus lintasan dan orientasi suatu lintasan sangat berguna untuk kita lebih mengerti lagi tentang integral garis. Yang pertama akan dibahas adalah lintasan. Lintasan adalah kurva lengkungan C di bidang datar dapat dinyatakan dalam bentuk parameter yaitu dengan X, XT, dan Y, YT dengan T di antara A dan B. X dan Y kontinu pada AB. Kurva C disebut kurva mulus jika X aksen dan Y aksen kontinu pada selang tertutup AB. Definisi 1.1.1 fungsi f AB dengan bilangan real disebut kontinu bagian demi bagian jika terdapat partisi P X0, X1, X2 sampai dengan Xn dari selang A sampai B sehingga f kontinu pada selang terbuka X1 sampai X(I-1) dengan I1, 2, 3 sampai N. Berdasarkan definisi tersebut, kurva C disebut kurva mulus bagian demi bagian. Jika di dalam X sama dengan XT dan Y sama dengan YT, A, T di antara A dan B berlaku, X aksen dan Y aksen kontinu bagian demi bagian pada selang tertutup AB. Dan kurva mulus bagian demi bagian itu disebut dengan lintasan. Pada kurva C dengan X sama dengan XT dan Y sama dengan YT, dengan T di antara AB, titik XA dan YA disebut titik pangkal kurva C, dan XB, YB disebut titik ujung kurva C. Selanjutnya adalah kurva tertutup sederhana. Kurva tertutup tak sederhana. Kurva C disebut tertutup sederhana jika berlaku yang pertama adalah X T1 dan Y T1 sama dengan X T2 sama dengan Y T2 untuk setiap T1 T2 AB. Dan yang kedua adalah XA YA sama dengan XB YB. Definisi selanjutnya, suatu lintasan tertutup sederhana C disebut berorientasi positif jika C ditelusuri dari titik awal ke titik akhir, maka interiornya terletak di sebelah kiri C. Sebaliknya berorientasi negatif. Bisa dilihat dengan gambarnya, sebelah kiri adalah C yang berorientasi positif dan sebelah kanan adalah berorientasi negatif. Selanjutnya integral garis. Misalkan Y, T di antara A dan B adalah kurva mulus dan M permukaan terbatas yaitu paling sedikit terdefinisi pada kurva C. Konstruksi integral garis yang pertama adalah buatlah partisi untuk selang AB dengan titik pembagian selang bagian ke I dari partisi delta adalah T(I-1) sampai TI dan panjang partisinya dengan maksimal delta TI untuk I antara 1 sampai dengan N. Yang kedua, kurva C terbagi atas N bagian yaitu P0 P1, P1 P2 dan seterusnya sampai Pn-1 Pn. Untuk yang ketiga, pilih Pi bintang sama dengan Ci Di. Anggota dari Pi-1 Pi. Untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Untuk yang keempat adalah didefinisikan jumlah untuk sigma MCD delta X untuk I sama dengan 1 sampai N, di mana XI sama dengan XI-1, di mana XI absis P1 dan XI-1 absis
PI min 1 dengan I sama dengan 1, 2, 3, dan N. Nomor 4. Didefinisikan jumlah sigma M, C, I, D, I, delta X, I dengan I sama dengan 1 sampai dengan N, delta X, I sama dengan D sama dengan X, I dikurangi X, I min 1, di mana X, I sama dengan aksis dari DI dan X, I min 1 adalah aksis dari DI min 1, di mana I sama dengan 1, 2, 3, sampai dengan N. Kemudian nomor 5, tentukan limit nilai mutlak delta mendekati 1 dengan sigma N, C, I, D, I, delta X, I dengan I sama dengan 1 sampai dengan N. Jika limit ini ada, maka M terintegralkan pada C. Dalam kasus M terintegralkan pada C, integral garis dari M X, Y pada C didefinisikan dengan integral C M X, Y dx sama dengan limit nilai mutlak delta mendekati 0 sigma N, C, I, D, I, delta X, I dengan I sama dengan 1 sampai dengan N. Secara geometri, integral garis integral C M X, Y dx diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Bisa kita lihat pada gambar ruang 3 berikut ya, X, Y, Z. Bisa kita lihat integral garisnya. Kemudian lanjut, integral M X, Y dx artinya proyeksi daerah di bawah permukaan Z sama dengan M X, Y dan di atas kurva C pada bidang X, Y yang menghasilkan daerah di atas bindo X. Kemudian kita masuk ke definisi 5.1.3 yang begini. Diberikan kurva mulus C, Ft sama dengan XTI ditambah YTJ sama dengan A kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan P. Jika Z sama dengan M, X, Y, permukaan terbatas pada C, maka kita dapatkan yang A, integral C M X, Y dx sama dengan limit nilai mutlak delta mendekati 0 sigma M X T I X T I delta T I dengan I sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan integral C M X T, Y T X aksen T dt. Kemudian yang B, M integral C M X, Y dy sama dengan limit nilai mutlak delta mendekati 0 sigma M X T I, Y aksen T I delta T I dengan nilai I sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan integral C M X T Y T Y T aksen T dt. Apabila lintasan integral yang diberikan bukan dalam bentuk parameter tetapi berbentuk Y sama dengan Fx dan X sama dengan Dy dengan titik awal A, B dan titik akhir C, D, maka dengan substitusi diperoleh yang pertama integral C M X, Y dx sama dengan integral M X, Fx dx dengan batas A sampai dengan C sama dengan integral M dy y di aksen y dy dengan batas B sama dengan B. Kemudian yang kedua, integral C M X, Y dy sama dengan integral M dy, y dy dengan batas B sama dengan B sama dengan integral M X Fx f aksen y dx dengan batas A sampai dengan C. Sifat-sifat dari integral C M X, Y dx adalah berikut. Yang pertama, C tetap. Integral M dipandang sebagai variabel A. Jika M kontinu dan C terbatas, maka integral M X, Y dx ada. Kemudian yang kedua, yang B maksud saya, integral C M X, Y ditambah M X, Y dx bisa kita pecah menjadi sama dengan integral C M X, Y dx ditambah dengan integral C M X, Y dx. Kemudian yang C, integral C K M X, Y dx sama dengan K-nya kita keluarkan dari integral sama dengan K integral M X, Y dengan K anggota bilangan real. Kemudian yang kedua, M tetap, maka C dipandang sebagai variabel. Misalkan mulus C Ft sama dengan XTI ditambah YTJ dengan A kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan B, maka A X, FA, YA titik pangkal dari C dan FB, YB titik ujung dari C.
Perubahan T dari A ke B menghasilkan orientasi pada C. Perubahan T dari B ke A akan diperoleh kurva yang sama dengan orientasi yang berlawanan. Bisa kita lihat ya, XA, YA dan juga XB, YB. Dari C sampai dengan C aksan, M dan J. Yang B, jika FP sama dengan MITI ditambah YITJ dengan A1 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan C1, dan C2 sama dengan FT sama dengan X2TI ditambah Y2TJ dengan A2 kurang dari sama dengan T dan T kurang dari sama dengan T2 dengan X1D1, Y1D1 sama dengan X1D1, Y2D1. Maka didapat C sama dengan C1 ditambah dengan C2. Secara sama bisa juga didefinisikan sebagai C sama dengan integral C1 dengan CI, maksud saya dengan I sama dengan 1 sampai dengan N. Kemudian yang C, integral min C mx, y dx sama dengan integral C mx, y dx. Yang D, integral C1 ditambah C2 sama dengan mx, y dx sama dengan integral C1 mx, y dx ditambah dengan C2 mx, y dx didapat dari sifat yang ini ya, yang dari B, seperti itu. Jadi, untuk ketiga, jika M kontinu, maka besar mx, y kurang dari sama dengan K. Untuk setiap x, y elemen C terbatas dan panjang kurva C, maka integral garis C fungsi mx, y dx kurang dari sama dengan K dikali panjang kurva C. Contoh soalnya, tentukan integral garis terhadap kedua peubah bagian fungsi x, y sama dengan 2x ditambah y kuadrat sepanjang kurva C sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3, di mana C1 merupakan busur lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 4 dengan orientasi sebagai berikut, dan C2 merupakan ruas garis lurus dari 2,0 ke min 2, min 2. C3 merupakan ruas garis lurus dari min 2, min 2 ke min 2,0. Penyelesaiannya, kita gambarkan ke dalam koordinat kartesius, maka akan diperoleh gambar sebagai berikut. Jadi kita akan menggambarkan grafik C1, C2, dan C3 sehingga diperoleh kurva C. Untuk C1 sendiri, yaitu busur lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Dari persamaan tersebut, kita peroleh jari-jari busur lingkaran, yaitu 2. Ya, jadi dari titik min 2,0 ke 2,0. Jadi 2. Ini merupakan grafik C1. Untuk grafik C2-nya sendiri merupakan garis lurus dari titik 2,0 ke min 2, min 2. Ya, 2,0 di titik tersebut dan min 2, min 2 di titik tersebut. Ini merupakan grafik C2. Untuk grafik C3-nya merupakan garis lurus dari titik min 2, min 2 di titik ini dan min 2,0 di titik ini dari garis lurus. Merupakan grafik C3. Jadi kita peroleh dari koordinat kartesius grafik C1, C2, dan C3 merupakan kurva C. Selanjutnya kita akan menghitung integral garis dari fungsi mx, y terhadap dy. Caranya yaitu dari rumus
integral garis sepanjang CMX, Y terhadap dy, kita harus menjumlahkan integral garis dari C1 ditambah integral garis dari C2 ditambah integral garis dari C3 terhadap dy. Karena kita akan mencari integral garisnya terhadap dy. Kita akan mencari satu-satu integral garisnya, baik dari kurva C1, C2, dan C3. Untuk pertama, yaitu integral garis terhadap C1. C1, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Kita terdapat pernyataan tersebut. Dan kita peroleh di sumbu X, nilai X-nya, dari min 2 sampai 2. Kita lihat kembali, ya, dari min 2, jadi grafik C1, X-nya dari min 2 hingga ke 2. Sehingga dalam parameter dapat kita nyatakan bahwa Ft sama dengan 2 cos Ti dikurang 2 sin Tj dengan batas terhadap T di antara pi hingga 2pi. Jadi parameter tersebut kita peroleh dari rumus kurva mulus, di mana C sama dengan kurva C sama dengan Ft, yaitu Ft sama dengan 2 cos Ti min 2 sin Tj dari bentuk Xti ditambah Ytj. Jadi X-nya yaitu 2 cos Ti dan Y-nya yaitu min 2 sin T. Karena Xti dan Ytj. Ya, sekali lagi kita peroleh X-nya yaitu 2 cos T dan Y-nya min 2 sin T. Sehingga kita masukkan nilai X dan Y-nya ke dalam rumus integral, di mana kurva integral garis dari kurva C1 dengan fungsi 2X ditambah Y kuadrat terhadap dy sama dengan kita masukkan batasnya, yaitu dari pi hingga 2pi karena berupa lingkaran, dan kita masukkan nilai X-nya, tadi sudah diperoleh 2 cos T, kita masukkan nilai X-nya 2 cos T dikalikan dengan 2, ya, jadi hasilnya 4 cos T, dan untuk Y-nya kita masukkan nilai Y min 2 sin T ke Y kuadrat, sehingga hasilnya yaitu 4 sin kuadrat T, dan nilai dy-nya yaitu min 2 cos T dt. Selanjutnya kita kalikan min 2 cos T terhadap 4 cos T dan 4 sin kuadrat T. Maka kita peroleh jika min 2 cos T kita kalikan dengan 4 cos T, maka hasilnya min 8 cos dengan cos, yaitu cos kuadrat T. Selanjutnya kita kalikan min 2 cos T dengan 4 sin 2T, maka kita peroleh hasilnya min 8 sin kuadrat T cos T. Cos T-nya sendiri kita integralkan menjadi sin T. Jadi kita kalikan tadi, min 8 hasilnya kita keluarkan, min 8 juga kita keluarkan, ya, karena integral garis dapat dikeluarkan. Jadi min 8-nya kita keluarkan untuk mempermudah, sehingga hasilnya kita ubah dari cos 2T. Untuk cos 2T kita ubah menjadi 1 plus cos 2T. Cos kuadrat T kita ubah menjadi 1 plus cos 2T dibagi 2. Kenapa 2-nya tidak ada? Karena 2-nya telah kita bagikan dengan min 8. Jadi min 8 dibagi 2, hasilnya yaitu negatif 4.
ya. Bagian belakang letak, tidak kita ubah. Lalu kita integralkan 1 plus cos 2t, 1 kita integralkan menjadi t, cos 2t kita integralkan menjadi setengah sin t, dan sin kuadrat t kita integralkan menjadi sin pangkat 3t per 3 karena integral. Lalu kita masukkan nilai batasnya dari pi 2pi seperti sebagaimana mencari nilai integral, sehingga kita peroleh hasilnya yaitu min 4p. Selanjutnya, kita akan menentukan integral garis dari C2 dengan persamaan y sama dengan setengah x min 1 dan x sama dengan dari 2 hingga 2 dan y dari 0 hingga min 2. Kita lihat lagi gambar sebelumnya. Ya, jadi batasnya ya, untuk x sendiri batasnya dari 2 hingga min 2. Dan untuk y sendiri batasnya dari titik 0 hingga min 2. Karena terhadap y, maka kita gunakan batas y. Itu dari 0 sampai min 2. Lalu kita akan menentukan nilai x yang kita peroleh dari y sama dengan setengah x min 1. Kita akan memperoleh nilai x yaitu 2y plus 1. Kita kalikan dengan 2 menjadi 4y plus 1 ditambah y kuadrat terhadap dy. Jadi kita peroleh nilai x, kita kalikan dengan 2 karena fungsinya merupakan 2x ditambah y kuadratnya kita tetap ya terhadap dy. Selanjutnya kita kalikan 4y ditambah 1, jadi 4y ditambah 1 ditambah y kuadrat, maka kita peroleh y ditambah 2 kuadrat dari hasil yang telah kita kalikan, yaitu hasilnya yaitu y kuadrat ditambah 4y ditambah 4, kita ubah menjadi y plus 2 kuadrat dengan dy plus 2. Maka kita integralkan, kita peroleh hasil dari y plus 2 di kuadrat, kita peroleh integralnya pangkat 2, maka pangkatnya ditambah 1 menjadi y plus 2 pangkat 3. Kita bagikan dengan 3 sesuai dengan pangkatnya. Lalu kita masukkan batas dari nilai 0 hingga min 2-nya untuk mengintegralkan. Sehingga diperoleh hasil yaitu min 2, 2 per 3. Selanjutnya, untuk C3-nya, untuk memperoleh integral C3, maka X-nya sama dengan min 2 dan Y-nya min 2 hingga 0. Kita lihat ke gambar sebelumnya. Jadi, suhu X-nya sendiri adalah min 2, 1 titik, min 2, dan Y-nya dari min 2 hingga 0. Ya, jadi Y-nya dari min 2 hingga 0. Ini merupakan C3. Kita lanjutkan untuk memperoleh integralnya. Kita masukkan rumus fungsinya 2x ditambah y kuadrat, maka kita masukkan nilai min 2, kita kalikan dengan 2, jadi hasilnya min 4 ditambah y kuadratnya tetap terhadap dy. Untuk mengintegralkan, maka jika diintegralkan, min 4 menjadi min 4y karena terhadap dy ya,
kuadrat terhadap D kita integralkan, hasilnya menjadi, kita tambahkan pangkatnya, Y pangkat 3 dibagikan dengan pangkatnya 3. Lalu kita masukkan nilai batasnya dari min 2 hingga 0 untuk mengintegralkan. Dan hasil dari integralnya kita peroleh min 5/1/3. Dari sebelumnya, kita telah memperoleh integral garis dari C1, integral garis dari C2, dan integral garis dari C3, maka hasilnya kita jumlahkan. Jadi, integral garis C1 kita jumlahkan dengan integral garis C2, dan kita jumlahkan dengan integral garis C3 untuk mengetahui hasil dari integral garis sepanjang kurva C. Kita masukkan nilainya, yaitu min 4 ditambah min 22/3 ditambah min 5/3. Hasilnya min 4 pi dikurang 8. Jadi, dari hasil integral garis C2x plus Y kuadrat terhadap dy, hasilnya yaitu negatif 4pi dikurang 8, merupakan satu proyeksi daerah di bawah fungsi Z sama dengan 2x ditambah Y kuadrat di atas C pada bidang Y OZ yang menghasilkan daerah di bawah sumbu Y. Jadi seperti itu caranya untuk menyelesaikan nilai integral garis dari kurva C. Untuk selanjutnya, ada latihan soal bisa dikerjakan sebagai soal untuk belajar mengenai integral garis. Terima kasih.